Mending Poco F3 atau iPhone XR ya? Nah, menarik nih pembahasannya. Banyak yang komentar di channel gue buat ngebandingin antara Poco F3 dengan iPhone XR. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, kita opening dulu. Sebelumnya gue mau kasih tahu dulu, di pembahasan video gue kali ini murni pendapat pribadi gue ya. Karena kedua HP ini langsung gue pakai sendiri, bukan hanya berandai-andai semata. Tapi kalau ada perbedaan pendapat, tinggal didiskusikan aja di kolom komentar ya. Tapi yang sehat ya. Oke lanjut. Jadi di sini ada 3 kategori yang mau gue bahas. Pertama, desain dan user interface pemakaian sehari-hari. Kedua, performa, dan yang ketiga, jangka pemakaian. Jadi untuk desain dan user interface pemakaian sehari-hari sebenarnya sih kedua HP ini udah nyaman. Pertama dari desain Poco F3 ini, udah kekinian banget. Looknya dilihat itu keren, dengan warna hitam mencilak yang gue punya ini. Menurut gue ada sisi sangarnya, juga elegan. Peletakan kamera di bagian belakangnya yang udah mengikuti desain tahun-tahun ini ditambah layar depannya yang udah berpanel AMOLED. Bikin kita ngelihat layar HP ini berasa nyaman dan betah dipakai nonton lama. Sama halnya dengan desain iPhone XR, yang memang untuk tampilannya terlihat agak jadul ya. Tapi percaya deh, kalau kalian udah pegang langsung, itu kata-kata jadul seakan luntur. Karena grip kenyamanan memegang iPhone XR ini berasa kokoh, padet. Nggak tahu kenapa kalau gua pegang HP iPhone itu berasa beda aja gitu. Mau iPhone seri baru atau seri 3 tahun yang lalu kayak iPhone XR ini tetap aja nama merek Apple atau iPhone itu merek yang udah bisa dikatakan berkelas. Walau layarnya di iPhone XR ini masih HD IPS, iya HD, tapi berkat panel layar liquid Retina display-nya itu nggak akan berasa kalau ini layar yang masih IPS HD. Karena sekali lagi, kualitas layar di HP iPhone itu udah beda banget. Tapi beda cerita ya kalau kalian beli iPhone itu yang X Inter, yang biasanya layarnya itu udah disulap. Jadi mungkin untuk tampilan layarnya agak sedikit berkurang. Beda sama iPhone yang kalian beli langsung garansi resmi Indonesia. Nah, untuk user interface menurut gua iPhone XR sih yang paling nyaman dan gampang digunakan. Simple, nggak neko-neko dengan banyak custom sana-sini dan minim bug juga. Pokoknya kalau user interface di iPhone XR ini ya kalian layaknya beli, tinggal pakai dan nikmatin aja. Kedua dari segi performanya. Performa di sini gue bukan bahas tentang adu speed ya, tapi lebih ke pemakaian sehari-hari. Tapi biar nggak bingung di awal, nih gue tunjukin spek masing-masing dari kedua HP ini. Bisa dibilang iPhone XR walaupun udah kurang lebih 3 tahun rilis, tapi performanya masih bisa diandelin banget di tahun 2021 ini. Dengan chipset A12 Bionic dari Apple itu performanya juara. PUBG Mobile bisa mentok di setting grafik Ultra HD, frame rate-nya ultra. Yang dimana soal setting grafik mentok main PUBG Mobile itu kayak settingan grafik mentok yang dimiliki Poco F3, yaitu sama-sama bisa di setting Ultra HD, frame rate-nya ultra. Main Mobile Legends juga bisa di setting mentok ultra. Untuk Call of Duty Mobile juga bisa mentok rata kanan. Tapi kalau untuk soal kenyamanannya, gua lebih pilih Poco F3. Itu layarnya karena udah mendukung 120Hz, yang dimana scroll-scroll aplikasi dan buka tutup aplikasi juga lebih nyaman ketimbang iPhone XR yang layarnya masih 60Hz. Jadi di sini kalau dari segi performanya, ya gua udah pasti pilih Poco F3. Gimana dengan performa kameranya? Dimana untuk iPhone XR hanya memiliki satu buah kamera belakang dan satu buah kamera depan. Sedangkan untuk Poco F3 ini memiliki 4 kamera belakang dan satu buah kamera depan. Untuk kualitasnya udah bisa ketebak, dari segala fitur yang dimiliki dari Poco F3 ini udah lengkap. Dari mulai kamera utama, lensa wide, bahkan makro juga ada. Ya udah bisa kita lihat sendiri aja nih hasil kualitas foto dari kedua HP ini di kamera utamanya.
Terlihat untuk iPhone XR ini kelihatan lebih unggul berkat warnanya yang natural. Sedangkan Poco F3 lebih bisa mengandalkan 4 fitur lensa kamera yang dimiliki. Untuk perekaman videonya di sini gue lebih pilih iPhone. Karena di iPhone XR ini udah bisa rekam resolusi 4K 60 fps. Plus di kameranya juga udah tertanam OIS atau Optical Image Stabilizer yang bikin hasil dari video di iPhone XR ini stabil, nggak geter-geter. Sebenarnya untuk Poco F3 ini juga udah cukup baik. Dia bisa rekam video sampai 4K juga, tapi hanya mentok di 30 fps. Dan fitur stabilisasinya juga ada, tapi berbentuk software ya, yang biasa kita kenal dengan EIS atau Electric Image Stabilisasi. Tapi untuk kualitas gambar yang didapat masih jauh lebih baik dari iPhone XR, yang dimana kalau videografer yang lebih mengutamakan kualitas dari video tersebut, ya udah jelas iPhone XR pilihannya. Jadi kalau untuk performa di kameranya, gue pilih iPhone XR karena hasil foto lebih natural. Dan hasil video untuk konten kreator kayak gue gini lebih dapat di iPhone XR. Dan yang terakhir, untuk jangka waktu pemakaian lama. Kira-kira lebih enak atau nyaman atau kuat yang mana nih antara Poco F3 atau iPhone XR? Kalau gue suruh harus pilih sih, gue pilih Poco F3. Kenapa Poco F3 bang? Menarik nih. Jadi kita lihat dari perspektif hardware dan dukungan operating system buat kedepannya. Sebenarnya kita tahu iPhone itu nggak pelit yang namanya update software. Di iOS 15 kayak yang dipakai sama iPhone XR gua ini masih bisa mendukung device lama. Seperti iPhone 6s yang udah hampir 7 tahun lalu keluarnya. Berarti untuk iPhone XR juga harusnya bisa mendukung iOS sampai 7 tahun ke depan semenjak awal rilis. Tapi bedanya udah pasti, setiap HP diupdate semakin lama itu pasti ada yang namanya penurunan performa. Karena kita tahu Apple A12 Bionic itu bukan prosesor yang baru juga. Kalau Poco F3 sebenarnya gua nggak ada masalah sama UI-nya. Cuma untuk prosesor yang digunakan itu kan seri terbaru, rilisnya di tahun 2021. Dan udah bisa mendukung jaringan 5G, yang dimana untuk kedepannya jaringan 5G itu udah bisa sangat berguna di dunia teknologi ini. Jadi di sini untuk soal jangka waktu panjang pemakaian gua lebih pilih Poco F3. Karena ya itu tadi, SoC-nya baru plus udah bisa mendukung jaringan 5G. Oke, jadi kesimpulannya menurut gua kalau kalian lebih mengutamakan dari sisi konten kreator atau pembuat video atau dukungan multimedia, gua rasa sih iPhone XR itu yang paling tepat. Tapi kalau kalian lebih mengedepankan performa dan jangka waktu panjang, mungkin Poco F3 cocok buat kalian. Tapi kalau gue disuruh pilih mending Poco F3 atau iPhone XR, gue sih lebih pilih iPhone XR karena satu hal yang nggak bisa gue tinggalin dari HP merek Apple ini, yaitu kenyamanan. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Vengga pamit, bye!